Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Lama nggak ngonten, kali ini saya muncul lagi dengan standar 3.3 pelayanan kegawat daruratan. Yuk teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Monggo teman-teman bisa membuka Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Di sini kita akan belajar tentang pelayanan UGD, kemudian apa saja yang diminta dalam SPGDT dan PSC 119. Oke teman-teman yang punya UGD di Puskesmas, mohon bisa memberikan informasi tentang triase dengan warna-warnanya ya, ada merah, kuning, dan hijau. Sebagai media informasi untuk para pengguna layanan di UGD bahwa layanan di UGD tidak berdasarkan nomor antrian tapi berdasarkan prioritas mana yang paling gawat. Ya, bisa juga dipasang penanda untuk triase berdasarkan warnanya di lantai sehingga teman-teman ketika pasien datang bisa mengarahkan ke bed yang sesuai dengan status kegawatan dari pasien. Bila memang UGD teman-teman tidak memungkinkan untuk memiliki bed sesuai dengan warna triase dan juga lantainya tidak bisa diberikan penandaan triase, bisa dengan menggunakan kalung atau gelang yang disebut dengan tag triase, di mana tag triase ini juga dipakai untuk bencana ya, jadi penanggulangan bencana pada SPGDT karena tidak memungkinkan kita memasang tulisan-tulisan berupa banner. Jadi pasien-pasien kita kelompokkan dengan tag triase seperti ini. Oke teman-teman juga bisa membuat banner alur triase yang ditempel di UGD. Kemudian ini adalah untuk menentukan indikator untuk menentukan mana yang masuk triase merah, mana kuning, mana hijau berdasarkan airway, breathing, circulation. Monggo bisa di screenshot untuk bisa menyimak lebih lama dan detail. Ya, dan ini adalah rekam medis primary survey yang wajib ada di UGD ya, dimana sebelum kita mengkaji detail from head to toe, kita cukup memeriksa secara singkat untuk menapis kondisi pasien dengan airway, breathing, circulation. Baru setelah pasiennya kita stabilkan, kita lakukan secondary survey dengan pengkajian klinis yang seperti kita lakukan di rawat jalan dan rawat inap. Selanjutnya ini, karena di UGD adalah tempatnya yang pasti ada tindakan ya di situ, maka kita harus membuat inform consent. Teman-teman, pastikan inform consent-nya juga berisi penjelasan kemungkinan resiko dan efek samping. Jadi, inform consent ini penting karena merupakan pelindung bagi kita, para pemberi layanan klinis. Ya, untuk dokumennya sendiri, tadi di awal video saya sudah membuat tentang pendataan di Ordner. Jadi, urutannya biasakan dimulai dengan kebijakan. Oke teman-teman, sekali lagi ya, biasakan dengan meletakkan kebijakan ini di awal Ordner. Setelah kebijakan baru pedoman, setelah pedoman baru rencana kerja atau KAK. Jadi ini isinya adalah perencanaan. Selanjutnya baru munculkan SOP. Jadi jangan SOP yang paling depan ya. Oke. SOP-nya menyesuaikan dengan tata laksana kasus gawat darurat. Kemudian dokumen bukti kegiatan di sini teman-teman UGD juga membuat notulen, kemudian ada foto-foto kegiatan, kemudian membuat media banner berupa banner atau promosi brosur ya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi untuk prosedur triase, kemudian kelengkapan rekam medis primary survey, kelengkapan inform consent, di mana di situ penting sekali. Kemudian pelaksanaan kontrol dan testing peralatan klinis yang rutin dilaksanakan, serta untuk kelengkapan obat emergensi dan BHP yang ada di UGD. Kemudian dari hasil monitoring tersebut dianalisa, analisa data dan analisa permasalahan, serta bila memang sudah tersusun identifikasi masalah, maka kita mulai menyusun rencana tindak lanjut.
Oke teman-teman, ini sekilas yang perlu kita ingat bahwa reakreditasi harusnya sudah kita perbanyak checklist monitoring dan evaluasi di setiap unit. Dan tidak lagi kita berfokus pada dokumen regulasi seperti SK, pedoman, SOP, dan KAK. Bila memang teman-teman membutuhkan contoh-contohnya, saya insya Allah ada lengkap. Jadi monggo nanti saya share email bila teman-teman ingin dokumen, contoh-contoh dokumen tersebut. Oke, ini untuk peningkatan kompetensi petugas UGD. Untuk dokter sebisa mungkin merefresh kemampuan atau kompetensinya dalam ATLS dan BCLS, kemudian perawat di PPGD BCLS atau BLS-nya, dan bidan di PPGD ON. Bila memang belum ada kesempatan, jadi ini berkenaan dengan pembiayaan juga ya, kita bisa melaksanakan refreshing kegawat daruratan berupa kalakarya. Jadi di sini kalakaryanya di tingkat puskesmas dengan narasumber dokter yang bersertifikat ATLS atau ACLS. Dan bisa melakukan kaji banding pelayanan kegawat daruratan bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas yang sudah bagus pelayanan UGD-nya. Oke, ini untuk data dukung peningkatan kompetensi, kita buat dulu KAK untuk kalakarya. Kemudian ada uang ya, undangan absensi notulen dan foto-foto atau gambar. Kemudian kita buat laporan kalakaryanya dan evaluasi kompetensi pasca dari kalakarya tersebut. Oke, selanjutnya di standar 3.3 juga diminta rujukan emergensi. Di sini rujukan emergensi ini khusus rujukan yang dilaksanakan jelas-jelas untuk kasus gawat darurat ya, emergensi. Pertama diminta SOP rujukan emergensi, kemudian pemantauan status fisiologis selama proses rujukan. Jadi teman-teman saat di ambulans itu ada pencatatan pemantauan. Jadi TTV dari pasien terus dipantau. Kemudian ada sebelum dirujuk itu wajib distabilkan dulu pasiennya. Di sini berarti ada SOP stabilisasi pasien prarujukan emergensi dan ada pencatatan proses stabilisasinya. Ini contohnya ya, SOP rujukan Mbak Soku untuk rujukan emergensi kasus kebidanan. Jadi Mbak Soku kita refresh ya, B itu bidan, kemudian A alat, K keluarga, S ada surat, dan administrasi lainnya juga dipersiapkan ya, sehingga di vaskes rujukan itu tidak kebingungan menyiapkan administrasi. Kemudian O obat, jadi obat emergensi sesuai kebutuhan, kemudian kendaraannya sudah siap ya, ambulannya. Kemudian uang, jadi dipersiapkan uang juga bila memang dibutuhkan nanti di sarana rujukan. Jadi ini contoh checklist prarujukan untuk baksoku. Jadi seperti ini ya baksoku, item-itemnya ada atau tidak ada. Jadi sebelum merujuk, petugas diharap bisa menceklis dulu sebelum berangkat. Jangan terus tiba-tiba di jalan, ada kurang ininya. Nah itu gunanya checklist adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu sudah tersedia, ready. Oke teman-teman, bila ingin meminta contoh-contoh dokumen bisa email saya di akreditasi.pkmfeni@gmail.com. Insya Allah saya balas dan saya kirimi contoh-contoh dokumen yang saya punya. Terima kasih banyak, barakallah. Semoga sukses dan lancar akreditasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.